Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang saudara-saudara semuanya. Dari seluruh tanah air posisi di rumah masing-masing. Selamat berjumpa dengan saya. Ini ada Mas Anjar Rihardo dari NTT ya Mas Anjar? Dari Papua, Pak. Oh, dari Papua malah. Papuanya, oh dari Papua, lupa saya. Dari Papua ya, dari AB Pura ya, Mas Anjar. Iya, Dari Pak. mana? Dari Papua Jayapura, Pak. Dari Jayapura ya, dari Jayapura. Ya, baik. Ya, ini Mas Anjar dari Jayapura. Kalau Mbak Delvina dari mana nih? Halo Mbak Delvina dari mana? Dari Timor Leste. Timor Leste. Subhanallah. Mbak Delvina dari Timor Leste. Ini kita dari berbagai negara ternyata ya, dari Timor Leste, dari seluruh dunia ini kita bisa berkomunikasi kuliah pada siang ini. Selamat semua belajar di rumah ya. Mohon maaf, kita juga udah rindu ketemu di kampus, tapi karena memang kondisi kita harus seperti ini ya, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus belajar mandiri di rumah. Tapi mungkin hal-hal yang penting untuk saya sampaikan di materi kuliah ini mudah-mudahan bisa sampai ke saudara dengan sebaik-baiknya, maksimal mungkin sekualitas kita ketemu di kampus. Jelas dengar suara saya ya, Mbak Sinta Agusti, dengar jelas ya. Nah, kalau mohon maaf karena juga kita berpacu dengan waktu. Saya juga tidak berlama-lama, kasihan juga ke Pak saudara, tidak terlalu lama-lama. Mungkin kita pertemuan tatap mukanya sebentar aja. Ya 30 menit sampai 40 menit lah. Nanti sisanya saudara mengakses untuk mengerjakan, membaca materi lebih detail. Kalau saya jelaskan kan mungkin hanya sepintas, tapi kalau saudara baca di Ivikas bisa lebih detail. Baik, saya akan share ya file saya untuk kita bahas pada siang ini. Baik, saudara-saudara, kita akan membahas tentang ini. Jadi aplikasi buku ya. Kita akan membaca buku aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Laboratorium pada bab pertama. Pada bab pertama itu memuat, kelihatan ya? Kelihatan? Ya, Pak, kelihatan. Ini kita akan membaca ini. Pengenalan sistem manajemen laboratorium, mengikuti topik ruang lingkup laboratorium, pengenalan manajemen laboratorium, dan sistem manajemen mutu laboratorium. Ada 3 hal ini yang siang ini akan kita ceritakan. Ya, baik. Ini di buku ini udah ada. Nanti bukunya saudara tinggal diklik aja, tinggal dibuka, dibaca lagi. Saya hanya menyampaikan sepintas saja. Baik. Nah, ini pada sesi kali ini kita akan membaca buku terkait dengan pengenalan sistem manajemen laboratorium. Pada prinsipnya manajemen atau pengelolaan apapun, organisasi apapun, termasuk laboratorium, itu berprinsip pada 3 hal ini. 4 hal ini. Plan, do, check, action. Direncanakan, dikerjakan, itu dicek kekurangannya, setelah dicek berkali-kali, bagus, baru ditindaklanjuti actionnya. Nah, ini plan, do, check, plan, do, check, plan, do, check, dan seterusnya. Dan action, nah ini setiap manajemen, termasuk manajemen laboratorium. Yang akan kita bicarakan pada perkuliahan kita kali ini adalah manajemen laboratorium. Nanti di dalamnya ada sistem informasi pendukung laboratorium tersebut. Nah, ini dalam rangka pencapaian tujuan organisasi laboratorium. Nah, ini manajer sebagai pengelolanya untuk mengelola sebuah laboratorium. Nah, nanti saudara ini ahli-ahli teknologi laboratorium medik yang lebih 1 trap lebih tinggi dengan teman-teman yang di Diploma 3, karena saudara nanti pasti jadi ahli sains laboratorium medik.
umumnya nanti pasti jadi manajer-manajer di sebuah laboratorium. Kalau saya nanti ke sebuah laboratorium klinik di mana misalnya sering klinik apa, ya untuk beberapa saat ke depan mungkin tidak terlalu lama lagi, barangkali saudara-saudara jadi manajernya. Nah, nanti saya mendapatkan fasilitas pemeriksaan klinik yang VIP dari saudara. Nanti saudara jadi manajer-manajer. Diskon, Pak. Ya. Apa sih? Baik. Tujuan manajemen laboratorium adalah ini, melaksanakan strategi untuk laboratorium menjadi lebih efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja laboratorium sehingga kinerjanya menjadi lebih tinggi, memperbaharui strategi sehingga nanti strategi pelayanan laboratoriumnya menjadi lebih baik, melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga laboratorium itu bisa bersaing, berdaya saing tinggi, dan selanjutnya inovasi. Jadi kalau jadi manajer laboratorium, mengelola laboratorium, kalau tidak ada inovasi, apalagi di era sekarang, itu pasti akan kalah bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kalau punya laboratorium klinik, nggak ada sistem informasinya untuk era sekarang, pasti akan daya saingnya menjadi rendah. Sehingga kalau nanti mengelola sebuah laboratorium klinik, sistem informasi manajemen dalam laboratorium itu menjadi hal yang sangat penting. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan ke topik pertama, definisi ruang lingkup laboratorium klinik. Nah, ini kalau nih laboratorium klinik ini sudah hafal lah, saudara ya. Kalau di laboratorium klinik, di laboratorium kampus kita kan ada macam-macam laboratorium tuh, saudara mungkin sudah masuk semua tuh. Ada mikrobiologi, ada patologi klinik, ada macam-macam. Saya juga nggak hafal itu laboratoriumnya. Ada laboratorium parasit, hematologi, dan sebagainya. Nanti di sebuah laboratorium itu kita mau ikut melayani seluruh klinik, seluruh labo itu, atau hanya beberapa saja, tergantung dari layanan laboratorium yang kita buat. Nah, kalau menurut klasifikasinya itu ada 3 nih. Ada laboratorium klinik umum, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan lingkungan. Misalnya kalau di puskesmas juga kan ada laboratorium kecil di puskesmas, itu biasanya laboratorium kesehatan masyarakat. Kalau nanti saudara melayani umum dengan misalnya seperti, mohon maaf, seperti Cito, seperti Pradita, seperti apa lagi tuh, Kimia Farma punya laboratorium klinik, rumah sakit besar, pasti laboratorium kliniknya sudah menjadi besar. Kalau menurut klasifikasinya ini, ada di sini ada 3, ada 4 nih, ada 3 ya tadi. Ada klinik pratama, ada laboratorium umum madya, dan dari laboratorium klinik utama. Sama ada laboratorium khusus. Ini misalnya kalau laboratorium klinik yang pratama itu yang dimiliki oleh rumah sakit pratama dengan mungkin tipe C itu. Kalau rumah sakit tipe C atau tipe di bawahnya, itu biasanya laboratoriumnya juga pratama. Nanti kalau yang sudah tipe B biasanya sudah memiliki laboratorium klinik madya. Kemudian kalau yang misalnya kayak kalau di Semarang tuh rumah sakit Karyadi gitu. Kalau rumah sakit Karyadi itu kan tipe utama. Juga laboratoriumnya di dalamnya pasti utama, bisa melayani seluruhnya. Nah, ada laboratorium yang khusus. Misalnya sekarang sedang ada wabah COVID-19 ini, coronavirus Desember 2019, itu kan ada laboratorium khusus yang ngecek-ngeceknya di Kemenkes. Nah, itu laboratorium khusus. Tidak dilayani oleh laboratorium klinik yang 3 ini. Baik, kemudian ini kewenangannya kalau menurut Kemenkes, jenis pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan oleh tingkatannya. Pratama bisa meriksa apa aja, plus minus bisa saudara baca. Mana yang plus, mana yang minus, artinya kalau min tidak dilayani, kalau plus dilayani. Nah, terus dan seterusnya ini banyak, saudara malah lebih hafal bagian-bagiannya. Intinya, kalau semakin tinggi kualitas laboratorium yang diinginkan, yang dikelola, maka semakin banyak pelayanan yang bisa dilakukan di laboratorium tersebut. Tapi kalau pelayanannya belum lengkap, masih madya, atau bahkan kalau masih tidak kurang lengkap, ya pratama. Ya kalau saudara jadi manajer di sebuah laboratorium, ya sekalian aja yang utama, nah, ya kan, biar menjadi laboratorium rujukan semua laboratorium. Baik, kalau mengenai fisiknya ini menurut aturan dari Kemenkes ini,
Ada aturan-aturannya, pratama seberapa ukurannya, ruasnya, layanan yang dan sebagainya nih, sarana-sarananya yang dibutuhkan kalau saudara nanti mau membangun sebuah laboratorium klinik. Madya, pratama, atau utama, nanti ada syarat-syarat fisiknya ini. Dan layanannya tadi. Baik, syarat-syarat sumber daya manusia. Nah, di laboratorium klinik, di laboratorium kesehatan itu tidak hanya ahli teknologi medik saja seperti saudara. Kita dibutuhkan dokter-dokter spesialis ini. Dokter umum juga yang membutuhkan data-data untuk kesehatan. Kalau saudara kan hanya memiliki data dan interpretasi dari data itu. Sementara yang butuh datanya adalah dokter untuk mendiagnosa, ya kan? Nah, maka dokter juga perlu. Kemudian perawat, perlu juga perawat barangkali ada pasien-pasien yang membutuhkan pengambilan sampel-sampel untuk laboratoriumnya tidak bisa dilakukan oleh ahli laboratorium medik, harus dibutuhkan perawatnya. Kemudian dokter umum, sarjana kedokteran, kemudian juga ada bagian kelistrikan, ngurusi mesin-mesinnya, ngurusi administrasinya, dan sebagainya. Nah, ini manajemen laboratorium medik, sumber daya manusianya, seluruh yang dibutuhkan di laboratorium tersebut. Tapi yang utama adalah ahli laboratorium mediknya, pasti itu sebagai tenaga utamanya. Tapi yang lainnya mendukung sehingga laboratorium itu bisa berjalan dengan baik. Baik ya, nanti kalau ada yang mau tanya langsung potong aja. Langsung potong ringkas. Kita langsung potong saja. Kemudian ini manajemen laboratorium secara umum, continue terus, dan quality assurance-nya, kualitas laboratoriumnya terus diupayakan sehingga pasien itu yang menjadi pelanggan laboratorium menjadi puas. Dilayani oleh manajemen laboratorium dengan baik. Mulai dari dia masuk data untuk pemeriksaan kesehatan ke kita sampai dengan dia selesai dari kita itu mendapatkan kepuasan hasil yang maksimal. Itu adalah tujuan utama manajemen laboratorium. Nah, baik. Saudara-saudara, ini manajemen laboratorium, tata ruang dan sebagainya mungkin bisa saudara baca ke rincian-rincian. Nah, ini hal-hal lain mungkin ini teknis banget. Silakan dibaca saja. Kemudian topik berikutnya. Silakan kalau mau yang tanya langsung potong aja. Nah, ini termasuk bahaya kebakaran, termasuk sarana-sarana pendukung lainnya sehingga laboratorium menjadi lebih bagus. Nah, sekarang ke topik ketiga, sistem manajemen mutu. Nah, ini yang penting. Manajemen laboratorium harus dijaga kualitasnya sehingga tadi daya saingnya menjadi tinggi. Ada yang pakai standar internasional, pakai ISO gitu, atau pakai akreditasi yang dilakukan oleh laboratorium. Misalnya di Indonesia tadi jadi utama, jadi pratama, jadi madya itu adalah hasil akreditasi. Laboratorium kita ini memenuhi persyaratan jadi utama, madya atau pratama atau bahkan belum standar, malah tidak boleh beroperasi. Baik, ini kualitas mutu harus dijaga terus sehingga laboratorium kita berdaya saing tinggi. Quality management sistemnya ini harus betul-betul dijaga. Sehingga kualitas manajemen laboratorium itu terjamin. Jadi kalau kita terpercaya, misalnya saudara sekarang mau periksa ke klinik, itu sama dokter kan direkomendasikan ke laboratorium klinik mana gitu kan. Tapi kadang-kadang kita mau milih, dok kalau pengen yang langganan saya yang di sini yang lebih bagus pelayanannya, yang lebih bagus manajemennya, lebih enak kita memilih pemeriksaannya ke laboratorium kliniknya. Ya, mungkin juga kita kan bisa memilih mana laboratorium klinik yang berkualitas, mana laboratorium klinik yang tidak berkualitas. Jadi nanti pelanggan pasti akan memilih. Oleh karena itu, kita sebagai manajer laboratorium klinik, laboratorium kesehatan, kita harus bisa mengelolanya sehingga kualitasnya, mutu dari laboratorium ini terjaga. Bisa distandarkan internasional, pakai SNI, standar nasional internasional, ISO 9000 misalnya, atau hanya distandarkan di Kementerian Kesehatan. Nah, pakainya quality assurance, jadi untuk pengontrol kualitas. Nah, baik, ini nanti di setiap laboratorium punya standar mutu, punya sasaran mutu, dan punya kebijakan mutunya
untuk menjaga kualitas dan daya saing laboratorium. Baik, kemudian juga ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam sebuah laboratorium juga harus lengkap, mulai dari pedoman mutu sampai dengan catatan-catatan data-data pasien. Itu adalah standar dari administrasi laboratorium tadi. Baik, saudara-saudara, itu materinya, sasaran mutu dan sebagainya ini. Selanjutnya adalah, ada yang tanya, boleh? Nah, selanjutnya adalah, saya akan stop dulu share ini. Kita ke materinya ada di mana? Materi file buku tadi ada di mana? Ya, ada di, coba saya buka dulu. Nah, ada di Ivikas ya. Saya share dulu. Nanti materi yang tadi kita buka di file PDF tadi ada di mana? Ya ada di Ivikas, ya kan? Iya, Pak. Ivikas. Nah, di sini di mata kuliah saya kita ini ada bagian mana? Nah, kita lihat pada bagian mana. Kemarin kan kita pertemuan yang ini. Nah, sekarang yang ini. Lingkup backup. Kira yang ini sekarang. Topiknya tadi sudah saya sampaikan, mulai dari definisi ruang lingkup laboratorium, manajemen laboratorium tadi sudah saya kenalkan, kemudian mutu. Nah, 3 hal ini. Nah, kita pelajari, kita baca. Nanti di-download di sini aja. Ini filenya ini. Kalau nanti bermasalah, downloadnya saudara bisa klik yang bawah. Ada backupnya. Jadi misalnya yang atas itu diklik kok nggak bisa berat, saudara klik yang bawah. Barangkali bisa lebih cepat yang bawah. Atau sebaliknya, silakan. Nah, kemudian tugasnya yang harus dikerjakan setelah ini, setelah cerita dengan saya, saudara mengklik ini aja. Apa nih? Apa Mas Anjar? Yang saya blok apa tuh di layar? Itu kekecilan, Pak. Latihan soal. Iya, Saya besarkan ya. latihan soal, Nah, Pak. saya besarkan Mas Anjar. Latihan soal, kelihatan ya? Ada, Pak, kelihatan. Nah, nanti saudara klik saja latihan soal ini. Ini tapi mungkin sepintas baca dulu ini. Dan ini seluruhnya dari situ. Seluruhnya dari bab 1 ini. Dan semuanya pertanyaannya benar salah. Mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan konten yang ada di buku itu. Kalau saudara membacanya nanti tahu mana yang benar, mana yang salah. Nanti tinggal diklik saja di sini. Kecilkan lagi biar nggak terlalu long HP. Nah, nanti saudara tinggal, ini udah ada, tadi yang kelompok tadi sudah ngerjakan 24 orang. Ini ada waktunya nih, kuis ini berjalan mulai dari sekarang, pagi tadi, sampai pekan depan. Tapi nanti yang tercepat, terbaik itu lebih baik. Ya. Nah, saudara tinggal attempt quiz. Start attempt, kayak ulangan kan biasa kan? Nah, passwordnya U besar, NIMUS bintang 5. Seperti password saudara. Iya, Pak. Ada kuis passwordnya Unimus bintang 5 continue. Nah, nanti ada soal-soal pertanyaan nih. Pertanyaannya ini, saudara tinggal klik benar atau salah. Ini benar, ini salah. Ada 20 soal. Ada 20 soal. Nanti saudara sampai finish. Nah, silakan dapat nilai berapa. Kalau yang belum dapat bagus, bisa diulang-ulang sampai bagus. Nanti yang terbagus yang saya catat. Yang saya ambil, bukan saya catat. Ini tercatat semuanya. Yang saya ambil nanti adalah yang nilai terbaik dari yang saudara kerjakan. Juga jawabannya gampang, tinggal benar, salah, benar, salah. Kalau nggak benar ya salah. Kalau nggak salah ya benar. Yes, ya. Ada 20 soal, nanti jangan lupa finish attempt, submit all and finish. Seluruhnya tulisannya answered, artinya sudah terjawab semua. Jangan not yet answer, harus submit all and finish, jangan lupa. Ya, baik. Itu kira-kira Dede untuk session kali ini saudara mempelajari materi ini. Coba saya pastikan juga sama dengan punya saudara tampilannya biar nanti coba lihat.
Nah, ini sama dengan tampilan di saudara ini. Nah, nanti seperti ini. Jadi nanti materi pada siang ini, sampai sepekan ke depan, saudara mengakses latihan soal dan membaca buku ini. Membaca buku ini. Nanti kalau link ini rada susah, saudara buka klik yang ini sama isinya. Ini sama. Materinya 3 topik ini. Kemudian untuk absensi, untuk laporan dan sebagainya kehadiran saudara ikuti latihan soal ini. Meskipun ini yang ini juga kita upayakan untuk bisa di share lagi kalau nanti membutuhkan. Baik, ada yang tanya? Silakan. Mbak Delvina, udah jelas belum? Mbak Delvina Alegria dari Timor Leste, udah jelas belum? Jelas, Pak. Jelas ya? Udah jelas. Jadi tugasnya udah jelas, hanya mengerjakan latihan soal yang ada di materi di IFIKAS. Mbak Tri Veronica. Halo Mbak Tri Veronica. Dengar suara jelas apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Alhamdulillah. Coba saya tag lagi Mbak Hilda. Mbak Hilda Nisa, bagaimana Mbak Hilda? Iya. Jelas ya? Ya, baik. Ini hadir 58 orang. Nanti teman-teman yang tidak hadir, mudah-mudahan juga masih bisa diinformasikan, tolong nanti akan saya capture juga ini, biar bisa dipaste di grup, sehingga materi yang dikerjakan sekarang adalah latihan soal yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, adik-adik, ada yang tanya lagi sebelum kita akhiri pertemuan tatap mukanya? Halo, siapa ini yang ini? Kurang jelas Mas mic-nya. Udah cukup? Sudah, Pak. Cukup ya. Nah, baik, udah jelas ya, nanti tinggal saudara lanjutkan akses IFIKAS dan lanjutkan latihan soalnya. Ya, tapi kalau memang nggak sempat, mungkin nanti ini masih sinyalnya kurang bagus. Tapi insya Allah, kalau mengakses latihan soal ini tidak seberat pakai Zoom. Akan lebih mudah, lebih ringan. Apalagi saudara kalau memanfaatkan paket yang saya sampaikan tadi. Pakai-paket Ilmupedia atau edukasi yang Indosat, tapi kalau yang lain ya paket data, tapi tidak terlalu berat. Jadi kalau mengakses latihan soal, tidak seberat saudara mengakses menggunakan Zoom. Demikian ya. Sampai kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pekan depan. Saya akan pantau terus pekerjaan saudara yang ada di IFIKAS. Nanti akan saya pantau terus. Baik, sampai selamat bekerja di rumah, selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan betul-betul sukses. Saudara betul-betul jadi ahli laboratorium medik yang profesional, memiliki daya saing tinggi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi, selamat belajar.